Bismillahirrahmanirrahim. Gungune Pak mriki. Halo. Gung. Angko iri napa pundi? Oke. Halo. Napa anten sing kesenggol? Oh, pokene urung dikakne. Oh. Wes ngene. Ampun iki jane. Kecil. Halo. Kecil? Coba lagi. Nggih. Sampun. Oh iya. Oke. Kayaknya sing mundur. Iki enggak ngaruh iki ya. Oh, Jenengan ini kerang banter nih, halo. Orang gede Pak. Halo. Oke. Gede malah napa? Banternya malah. Nggih. Ngene. Mboten penting. Pun. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muhillal mushkilati ya Allah sari'ul ijabah. Ya muhillal mushkilati ya Allah sari'ul ijabah. Ya muhillal mushkilati ya Allah sari'ul ijabah. Amma ba'du. Sahabat Bonansa yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya mengajak untuk senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ungkapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ungkapkan biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sahabat Bonansa yang berbahagia, dalam acara ini, dalam kesempatan ini, saya mengajak pada kita semua, khususnya saya sendiri, untuk senantiasa kita mau mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan pada kita semua. Dan dalam kesempatan ini saya akan membawa ataupun mengambil judul pahala memuji syukur. Sahabat yang berbahagia, memuji syukur adalah sesuatu hal yang pantas ataupun wajib, ataupun kita seyogianya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita semua, menciptakan kita dalam keadaan dalam bentuk yang sempurna. Sahabat Bonansa yang berbahagia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sempurna, dalam susunan konstruksi yang sempurna, yang dilengkapi dengan semua yang menjadikan manusia itu sempurna, seperti akal, hati, dan juga anggota badan, dan juga roh ada di dalam diri kita semua. Bagaimana di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik konstruksi. Sahabat bonansa yang berbahagia, coba kita renungkan, kita pikirkan, kita naik turunkan, dan kita lihat posisi kita, jiwa kita, ataupun diri kita, bahwa bentuk kita manusia ini simetris, seimbang, tanpa cacat ataupun kejanggalan sedikit pun. Ada ruh di sana, dan juga dilengkapi dengan panca indera, dan juga disempurnakan dengan ribuan kemampuan untuk melaksanakan segala apa yang menjadi keinginan, melaksanakan ataupun berbuat dengan sesuatu yang hendak dicapai. Maka lengkaplah manusia sebagaimana di dalam ayat tadi, bahwa Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik konstruksi, bahkan termasuk lebih baik dari semua alam. Manusia ada akal, dilengkapi dengan akal yang membedakan dengan makhluk yang lain. Yang membedakan antara manusia dengan hewan di situ adalah manusia dilengkapi dengan akal. Dengan akal kita bisa ataupun mampu untuk bertafakur. Dengan akal kita mampu mengadakan perubahan. Dengan akal kita mampu untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik, merubah dari sesuatu yang sebelumnya ke arah yang lebih baik. Di mana kita melihat hewan di sekeliling kita, kalau kita memperhatikan, kita melihat ayam, kambing, kerbau, kuda, burung, dan seterusnya. Dan semisalnya, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, jasmaninya untuk makan. Keahliannya ataupun kemampuannya hanya mengikuti insting. Tetapi manusia yang dilengkapi dengan akal mampu berusaha untuk merubah, mengadakan peningkatan, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kebebasan bahwa manusia untuk berusaha dan merubah sesuatu dari hal yang mungkin belum baik menuju ke arah yang lebih baik, dan itu seiring, searah, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bonansa yang berbahagia, Allah telah memberikan gambaran ataupun di dalam ayat Al-Quran memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, dan Allah tidak akan memutuskan ataupun menetapkan sesuatu seiring dengan usaha manusia itu. Yang kurang lebih arti dari ayat itu adalah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum terkecuali kaum itu sendiri merubahnya ataupun berusaha untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sahabat bonansa yang berbahagia, dengan adanya kita ini diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan, dengan jasad yang simetris, berdiri tegak juga ganteng, duduk juga pantas, jongkok, dan apapun yang dilakukan oleh manusia secara jasadiah itu mantesi.
dan menyenangkan dan merupakan sesuatu yang pantas dan harus diungkapkan, diterima dengan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu yang diciptakan secara sempurna dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji di dalam surat Al-Isra ayat 70 yang kurang lebih, sungguh kami Allah muliakan manusia dan kami angkut mereka dengan kendaraan di darat dan di laut, serta kami beri rizki mereka dengan yang sebaik-baiknya, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia diberi kelebihan, manusia diberi keutamaan dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rizkinya diberi rizki yang baik, makan juga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh ataupun jasad manusia. Manusia tidak memakan batu karena memang tidak cocok untuk memakan batu. Manusia diberi kuasa untuk berlayar dengan perahu. Manusia juga diberi kekuasaan, diberi nikmat untuk bisa terbang walaupun tidak punya sayap, dan manusia bisa melakukan sesuatu yang itu menjadikan lebih mudah untuknya. Sahabat bonansa yang berbahagia, maka yang pantas dan harus kita lakukan sebagai makhluk yang diciptakan secara sempurna, kita menggunakan semuanya itu dan kita bersyukur. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau beribadah, dengan mau melaksanakan, menggunakan anggota badan kita sesuai dengan porsi dan seharusnya. Dan dalam kehidupan kita tentunya akan senantiasa diuji dengan segala sesuatu yang mungkin bisa itu menyenangkan kita, dan kita diuji dengan sesuatu yang kuntum fa'ajru lahu ma kuntum tujruna lahu. Di dalam hadis qudsi ini yang kurang lebih artinya, sekiranya aku uji salah seorang hambaku yang beriman, lalu ia memujiku atas ujian itu, berilah pahala yang bersambung baginya, yang senantiasa sambung untuknya, sebagaimana yang biasa dilakukan atas yang mereka lakukan. Jadi di dalam hadis qudsi ini memberikan karena ada cobaan, mungkin kita tidak melaksanakan karena pada posisi sedang sakit, mungkin dalam keadaan rupek waktunya, ataupun tidak mampu melaksanakan karena sesuatu yang menjadikan dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah yang istiqomah. Dan di dalam ayat yang lain kita bisa memahami bahwa manusia akan senantiasa diuji dengan sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji dan mencoba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kami kalian dikembalikan. Di dalam ayat ini saudara sahabat yang berbahagia, sahabat bonansa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kehidupan kita pasti akan terhampar ataupun sudah terhampar dan sedang terhampar di hadapan kita berbagai macam cobaan dan ujian yang mungkin apabila kita seorang pembisnis, mungkin kita diuji dengan adanya menurunnya omset, menurunnya penjualan, menurunnya pendapatan, mungkin itu adalah merupakan ujian. Maka kita senantiasa haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah memberikan contoh doa, Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsan. Ya Allah, kami memohon pada Engkau ya Allah, janganlah Engkau uji kami kecuali dengan hal-hal yang lebih baik. Maka saat kita diuji sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita tetap berdoa dan memohon dan mensyukuri keadaan, dan kita memohon rahmat pada Allah untuk diuji dengan sesuatu yang lebih baik daripada ujian yang sedang diterimakan. Sahabat bonansa yang berbahagia, ujian yang buruk ada ujian yang ringan pula. Ujian yang ringan dari contoh kita tertusuk jarum, ataupun juga mungkin tidak bisa tidur, ataupun dalam kegelisahan, gelisah karena sesuatu hal yang senantiasa mengganggu pada jiwanya, ataupun kita kehilangan sesuatu yang disenangi, merupakan harta ataupun barang yang dimiliki dicuri oleh orang lain. Mungkin saat kita dalam perjalanan dompet kita dicopet, nah, suatu misal, ataupun barang yang kita senangi sudah disimpan di tempat yang sekiranya kelihatan aman, akan tetapi ada orang yang mencurinya. Ataupun dalam rumah tangga, ataupun dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam kehidupan kita kadang kala juga ada ketidaksepahaman ataupun tidak adanya kecocokan ataupun percekcokan yang ada. Itu juga merupakan ujian-ujian yang menghampar ataupun terjadi dalam kehidupan kita ini. Maka kita untuk senantiasa merenung dan kita kembali bahwa semuanya itu adalah minallah. Apapun yang sedang terjadi pada diri kita, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah jalan, kita tidak salah eksekusi, kita tidak menyalahkan kepada yang lain. Karena apabila kita menyalahkan, maka akan muncul di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk senantiasa menyalahkan orang lain. Dan kita akan menyalahkan kepada bahkan mungkin adanya su'dun ataupun prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang tidak menggunakan akal dan hatinya, akan mempersalahkan. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa meluruskan etikat kita dan juga menyatukan usaha syariat kita sesuai dengan ataupun ibadah pekerjaan sesuai dengan syariat, dan kita juga menemukan berusaha untuk mencapai apa itu hakikat yang terjadi yang kita lakukan. Apabila kita mendapatkan cobaan yang
itu tidak menyenangkan bagi kita, maka kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil contoh, mengambil ibarat dalam kejadian itu. Maka sesuai dengan yang kita panjatkan, kita mohonkan, yang dicontohkan doa di awal ataupun di depan, Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsan. Ya Allah, kita memohon pada Allah, janganlah engkau bebani dengan ujian yang tidak menyenangkan, dan gantilah dengan ujian ataupun cobaan yang lebih baik. Sahabat bonansa yang berbahagia, untuk sebagai kontrol pada diri kita, sebagai hati-hati dalam melaksanakan segala sesuatu, maka kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah, dan kita senantiasa husnudzon kepada orang lain, pada yang menjadi lawan kita ataupun menjadi teman kita atau yang di luar diri kita. Dan kita juga berusaha untuk menetapi apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tidak zalim kepada diri kita, dan kita juga tidak zalim kepada orang lain. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang mengatakan iman itu tidak akan dibiarkan begitu saja, akan tetapi kita akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan sesuatu yang membedakan mana itu intan, mana itu batu, mana itu yang lebih mulia di antara kalian. Karena yang paling mulia, yang paling lebih baik di antara yang lain, itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian sekalian. Yang paling takwa di antara kalian sekalian, inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sahabat bonansa yang berbahagia, sesungguhnya kalian akan diuji tentang harta dan diri kalian, dan kalian akan banyak mendengar perkataan yang menyakitkan hati dari orang-orang yang mempercayai kitab yang diturunkan sebelum kalian, dan kalian orang-orang yang menyembah Allah itu akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan ujian, dan kalian apabila sabar menjalaninya, tetap istiqomah, sesungguhnya itu termasuk perkara keteguhan hati yang utama, yang akan senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku yang sedang kita hadapi, ataupun sesuatu yang ada di dalam sekeliling kita, itu semuanya sebetulnya adalah merupakan ujian, merupakan cobaan, merupakan sesuatu yang senantiasa harus tidak begitu kita perhatikan, walaupun tetap kita membutuhkannya, akan tetapi jangan sampai kita terpatri pada materi itu. Kita kembali kepada Allah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di atas bumi ialah untuk menjadikan perhiasan baginya, karena kami hendak menguji siapakah di antara mereka yang paling baik pekerjaan ataupun amalnya. Sahabat bonansa yang berbahagia, jelas di dalam ayat ini
Kita juga sudah diberi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Walaupun kita bermateri mungkin dengan harta yang banyak ataupun harta yang tidak begitu banyak ataupun hanya sedikit, semuanya itu tidak ada bedanya. Semuanya adalah merupakan ujian ataupun cobaan untuk menguji kita. Apabila kita mendapatkan kesengsaraan, kesedihan, itu juga merupakan ujian, merupakan cobaan supaya kita diketahui bagaimana keimanan kita. Apakah akan senantiasa tetap untuk iman kepada Allah, untuk senantiasa menjaga keimanannya, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, ataupun bagaimana. Maka dari itu sahabat bonanza yang berbahagia, bersyukurlah bagi kita semua yang senantiasa mau bersyukur terhadap apapun yang menimpa pada diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita, itu kita tetap senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ternyata lebih baik, dan itu adalah segala sesuatu ataupun suatu yang baik menurut Allah untuk diri kita. Karena kita yakin dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membebani pada makhluknya terkecuali itu sesuai dengan ukurannya ataupun kadarnya. Sahabat bonanza yang berbahagia, jadi dengan adanya kita tetap bersyukur apabila kita melakukan sesuatu amalan dan kita sedang mendapat cobaan, sakit, tidak bisa melaksanakan amalan-amalan sebelumnya, itu kita tetap mendapatkan pahala dan kita mendapatkan anugerah dari Allah sebagaimana amalan-amalan sebelumnya, karena itu merupakan anugerah bagi orang-orang yang istiqomah, senantiasa mensyukuri apa yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang hina, orang-orang yang jatuh ke jurang yang paling dalam, karena di dalam ayat surat At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian orang yang diciptakan sempurna itu bisa terperosok ke jurang yang paling dalam. Lalu kami banting mereka manusia menjadi serendah-rendah makhluk, karena tidak mampu ataupun tidak mau bersyukur, tidak mau mengabdi kepada Allah, maka dia digolongkan menjadi orang yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang senantiasa tetap beriman kepada Allah, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan tetap beramal soleh di dalam kehidupannya, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga tidak ada kemampuan sama sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupannya. Sahabat bonanza yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita tetap digolongkan dan kita tetap memohon kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Allahumma hyina syakirin, tawaffana muslimin, walhiqna bis-sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.